Eko adalah sebuah film thriller psikologis berbahasa Tamil India tahun 2023 yang disutradarai oleh Naveen Ganesh dan dibintangi oleh Srikanth dan Vidya Pradep sebagai pemeran utama. Film yang dirilis pada 21 Juli 2023 mengungkap rahasia keluarga yang gelap. Hal-hal menjadi menarik ketika identitas sejati roh dan resolusi misteri mulai terungkap. Penasaran bagaimana serunya film ini? Tanpa berlama-lama, inilah alur ceritanya. Dia dan Prakas adalah sepasang suami istri. Suatu hari ibu Prakas berkata kepada dia mengenai kekhawatirannya tentang kondisi Prakas. Sang ibu berharap dia bisa merubah Prakas. Dia berjanji akan membuat Prakas kembali normal seperti sebelumnya. Suatu malam dia meminta Prakas untuk segera beristirahat. Dia pergi ke kamar terlebih dahulu. Setelah Prakas mematikan semua lampu, tiba-tiba dia merasa telah menginjak genangan darah. Prakas sangat terkejut. Setelah beberapa saat, ia sudah tidak melihat genangan darah lagi. Prakas terus teringat kejadian itu sampai ia terbawa mimpi. Pagi harinya, Prakas mendengar sesuatu dari dalam lemari. Saat ia membukanya, ia tidak menemukan apa-apa. Berbagai kejadian aneh sering dialami oleh Prakas. Bahkan di suatu malam, sesosok hantu perempuan menampakkan dirinya di depan Prakas. Prakas menjadi sangat ketakutan, tetapi saat ditanya oleh dia, Prakas tidak mengatakan apa-apa. Keesokan harinya, Prakas harus menerima kemarahan mertuanya. Karena baru 1 minggu mengambil alih perusahaan dari dia, Prakas telah membuat perusahaan rugi 10%. Ternyata pernikahan Prakas dan dia ditentang oleh orang tua dia. Prakas diminta untuk segera meninggalkan perusahaan. Hal itu sontak saja membuatnya menjadi frustasi. Prakas kembali mendengarkan sesuatu yang menakutkan. Dia bertanya, apa yang membuat suaminya selalu gelisah? Prakas menjawab dengan kemarahan. Prakas berkali-kali mendapat serangan dari sesuatu yang tidak terlihat. Dia bahkan menganggap Prakas sudah gila. Tidak tahan dengan tingkah aneh Prakas, dia memutuskan untuk meninggalkan rumah. Dia akan kembali ke rumah itu jika Prakas merasa dirinya sudah kembali seperti dulu. Scene diperlihatkan di saat Prakas mencari paranormal yang bisa membantunya mengatasi semua gangguan dari roh jahat yang selama ini mengganggunya. Prakas akhirnya menemukan Edward, seorang paranormal yang memiliki ribuan pengalaman dalam mengusir hantu. Prakas menceritakan semua kejadian aneh yang dialaminya, mulai dari menginjak darah, bekas cakaran di dalam lemarinya, gorden yang ingin mencekiknya, bahkan sampai mendengar suara yang membuatnya ketakutan. Edward mengatakan, mungkin Prakas mendapatkan gangguan dari roh jahat. Saat ditanya apakah dulunya Prakas pernah mengalaminya, maka dijawab olehnya bahwa dulu istri pertamanya juga pernah mengalami hal yang serupa. Ternyata dia adalah istri kedua Prakas, sedangkan istri pertama Prakas sebelumnya adalah perempuan yang bernama Nila. Kemudian Prakas menceritakan kepada Edward mengenai awal pertemuannya dengan dia. Dia adalah putri dari pemilik perusahaan tempatnya bekerja. Dia merasa kagum dengan presentasi yang ditampilkan oleh Prakas. Rekan satu profesi Prakas menganggapnya hanya mencari muka di depan bos. Sejak saat itu, Prakas dan dia menjalin hubungan. Prakas bingung bagaimana menceritakan ke ibunya mengenai hubungannya dengan dia, karena ternyata ibu Prakas telah menjodohkannya dengan seorang gadis yang bernama Nila, yang merupakan putri dari saudaranya yang telah meninggal dunia. Nila adalah gadis yatim piatu yang tinggal dengan kakeknya di desa. Ibu Prakas sangat ingin Nila menjadi menantunya. Awalnya Prakas menolak, namun karena desakan sang ibu, Prakas akhirnya menerima perjodohan itu. Prakas dan Nila pun menikah, meskipun dalam keadaan terpaksa. Nila dibawa ke kota ke rumah Prakas. Ternyata Nila takut dengan kucing. Nila tidak dipedulikan oleh Prakas, meskipun ia sudah mencoba menjadi istri yang baik. Sedangkan Prakas masih memikirkan tentang dia yang saat itu sudah pergi ke kota Mumbai. Sahabat-sahabat Prakas memintanya melupakan dia dan menerima kehadiran Nila di hidupnya. Perlahan Prakas mulai bisa menerima kehadiran Nila. Mereka terlihat mulai hidup bahagia. Nila ternyata sangat takut dengan hantu.
Meskipun hanya melihatnya di sebuah film, ternyata hal itu membuat Nila sangat ketakutan, bahkan membuatnya menjadi sakit. Hingga suatu malam, Nila mendengar suara aneh yang menakutkannya. Namun yang semakin anehnya, suara itu tidak didengar oleh Prakas. Suara aneh dan kejadian-kejadian menakutkan semakin sering dialami oleh Nila. Bahkan ia sering melihat sosok hantu perempuan yang menakutkan. Nila dibawa ke psikiater untuk diperiksa keadaan jiwanya. Dokter berkata bahwa Nila mengalami fasmofobia, di mana penderita hanya memiliki ketakutan terhadap hantu, dan hal ini umum terjadi. Namun pada Nila, fasmofobia yang ia alami tergolong ekstrim, karena dia merasa ketakutan yang berlebihan setelah menonton film hantu. Dokter meminta Nila mengalihkan semua perhatiannya pada hal-hal yang membuatnya bahagia, seperti membaca buku, mendengarkan musik, ataupun melakukan yoga. Kehidupan mereka kembali berjalan dengan normal. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Nila kembali mengalami hal aneh yang membuatnya semakin ketakutan. Hal itu semakin parah saat ia harus tinggal sendiri di rumah. Ketika Prakas harus menyelesaikan pekerjaannya di tengah malam. Di tengah kesendiriannya, Nila kembali mendengar suara-suara yang membuatnya ketakutan. Bayangan yang tiba-tiba melintas, bahkan dia kembali melihat sosok hantu yang menakutkan. Hantu itu memintanya melakukan bundir. Tidak tahan dengan rasa takut, Nila mengakhiri hidupnya sendiri. Pagi harinya, polisi mulai datang memeriksa TKP. Setelah mengumpulkan semua bukti, Nila dinyatakan meninggal bundir karena depresi. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan psikiater yang mengatakan bahwa Nila sedang dalam masa pemulihan, sehingga kasus itu pun ditutup. 5 bulan kemudian, Prakas masih menunjukkan kesedihannya karena ditinggal mati istrinya. Ibunya meminta agar mereka pindah ke rumah mereka yang lain, karena jika masih tinggal di rumah itu, maka Prakas akan selalu teringat dengan Nila. Namun hal ini ditolak oleh Prakas, karena rumah itu menyimpan banyak kenangannya dengan Nila. Ibunya sangat bersedih melihat keadaan Prakas saat itu, hingga datanglah 2 sahabat Prakas. Mereka mengatakan, sebelum Prakas menikah dengan Nila, ia pernah menjalin hubungan dengan dia, putri dari pemilik perusahaan tempat mereka bekerja. Setelah Prakas menikah, dia pindah ke kota Mumbai. Mereka sempat bertemu. Mereka lalu menceritakan mengenai keadaan Prakas kepada dia. Ternyata dia masih mencintai Prakas. Kedua sahabat Prakas menyarankan kepada ibunya agar menyatukan kembali dia dengan Prakas untuk mengobati kesedihan Prakas selama ini. Hingga dia dan Prakas pun menikah. Adegan kembali di saat Prakas menceritakan masa lalunya kepada Edward. Edward mengatakan kemungkinan Prakas diganggu oleh roh istri pertamanya, yaitu Nila. Atau mungkin saja roh yang dulu pernah mengganggu Nila sekarang juga telah mengganggu Prakas. Namun sebelum memutuskan penyebab sebenarnya, Edward harus mendatangi rumah Prakas terlebih dahulu. Edward dan timnya sampai di rumah Prakas. Mereka mengeluarkan semua alat yang biasa dibutuhkan untuk mendeteksi kehadiran roh jahat. Mereka juga memeriksa ke setiap sudut ruangan. Pagi harinya, Edward menanyakan apakah Prakas bisa tidur nyenyak semalam. Lalu Prakas menjawab bahwa ia bisa tidur nyenyak. Edward mengatakan mungkin roh jahat itu pergi setelah mengetahui dirinya dan tim datang ke rumah itu. Edward memberikan sebuah gelang penangkal setan untuk Prakas. Karena merasa dirinya tidak diganggu roh jahat lagi, Prakas akhirnya menemui dia. Mereka kembali tinggal bersama. Hingga suatu malam, dia harus meninggalkan Prakas sendirian di rumah karena ia harus menemui klien penting dari luar negeri. Awalnya Prakas memohon agar dia tidak meninggalkannya, namun dia tetap harus pergi. Hal ini mengingatkan akan kejadian di malam meninggalnya Nila. Hal serupa terjadi kepada Prakas. Di tengah kesendiriannya, Prakas mendengarkan suara-suara yang menakutkan dan bayangan yang tiba-tiba melintas. Karena merasa ketakutan, Prakas akhirnya segera menemui Edward. Namun di sini, Edward memaksa Prakas untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi terhadap Nila. Prakas pun mulai bercerita. Dahulu impiannya hanyalah uang dan ketenaran. Hal itu semakin mudah Prakas dapatkan sejak dirinya bisa membuat dia terpikat kepadanya. Prakas merasa beruntung. Di antara 10.000 karyawan, nasibnya sungguh baik karena dicintai oleh dia. Impiannya menjadi pemilik perusahaan itu pun semakin di depan mata karena dia bersedia menikah dengannya. Namun impian itu sekejap menjadi hancur sejak Prakas diminta oleh ibunya menikahi Nila. Prakas tidak bisa menolak keinginan ibunya. Orang yang harus disalahkan atas semua ini adalah Nila. Sejak pernikahannya dengan Nila, dia jadi menjauhinya. Hal ini tentu saja membuat Prakas semakin marah. Prakas ingin menceraikan Nila,
namun hal itu pasti ditentang oleh ibunya. Prakas sempat berpikir akan membunuh Nila, namun tentu saja ia akan dipenjara. Satu-satunya cara untuk menyingkirkan Nila adalah dengan cara memanfaatkan ketakutan Nila. Prakas membuat Nila semakin ketakutan hingga membuatnya depresi. Dengan rencana yang matang, Prakas menakuti Nila hingga berujung Nila melakukan bundir. Edward sangat marah setelah mendengar semua cerita Prakas. Ia mengusirnya karena setelah semua yang ia lakukan, bukan hanya satu nyawa yang Prakas lenyapkan, melainkan 2 nyawa. Ternyata Nila sedang hamil di saat ia meninggal. Prakas kembali ke rumahnya. Dia mengalami hal yang pernah dialami oleh Nila sebelumnya. Prakas mendengarkan suara-suara aneh. Kemudian ia juga mengalami kejadian yang menakutkan. Tidak tahan dengan rasa takut yang menimpanya, Prakas melakukan percobaan bundir. Beberapa bulan telah berlalu. Prakas dirawat di rumah sakit jiwa. Ia diborgol karena sudah 12 kali melakukan percobaan bundir. Ibunya sangat bersedih dengan keadaan Prakas. Ternyata sejak kedatangan Edward ke rumah Prakas, ia sudah menyadari ada hal yang tidak wajar di rumah itu. Jika ada roh jahat, maka itu akan bisa dirasakan oleh Edward. Namun Edward justru menemukan hal-hal ganjil. Ia menemukan beberapa benda yang digunakan Prakas untuk menciptakan ketakutan bagi Nila. Ia juga mengetahui bahwa Nila sedang hamil. Kematian Nila disebabkan oleh Prakas yang menakutinya hingga mati. Sedangkan apa yang terjadi kepada Prakas bukanlah karena dendam dari roh Nila, melainkan itu diciptakan oleh Prakas sendiri. Dengan arti kata, Prakas mengalami gangguan mental. Ia menciptakan ketakutan untuk dirinya sendiri. Setelah ia membunuh Nila, film pun berakhir.